Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayora Melasari, NIM 1914080021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bagian bab 5 dari skripsi, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Di mana yang pertama yaitu membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis, deskripsi, dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup. Pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Adapun fungsi kesimpulan ini yaitu untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna untuk mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian atau bacaan yang telah dilakukan. Adapun cara penulisan kesimpulan ini yaitu temukan ide pokok dalam sebuah paragraf tersebut. Kemudian cari sebab akibat dalam sebuah paragraf tersebut. Dan kemudian gunakan pendapat setelah membaca paragraf tersebut dan hubungkan kalimat pertama dan terakhir dari paragraf. Kemudian langkah penyusunan kesimpulan, yaitu membaca atau mendengarkan dengan seksama isi informasi yang disampaikan, menafsirkan pokok pembahasan, menyeleksi dan menentukan pokok, menulis kembali pokok-pokok pikiran, serta menyampaikan kembali isi teks yang telah ditulis. Adapun contoh dari kesimpulan pada penelitian eksperimen yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode eksperimen pada materi pembelajaran IPA, sebagai besar siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep pada materi sifat-sifat cahaya melalui percobaan, mengamati objek, menganalisis, serta membuktikan dan menarik kesimpulan dari hasil belajar siswa. Diperoleh nilai rata-rata tes siklus 1 sebesar 69,44 dan pada siklus 2 sebesar 76,94. Presentase siswa yang mencapai KKM juga mengalami peningkatan, yaitu pada siklus 1 sebesar 66,67%, sedangkan pada siklus 2 sebesar 83,33%. Materi yang kedua yaitu tentang implikasi penelitian. Implikasi penelitian ini adalah dampak konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian. Fungsi dari implikasi penelitian ini yaitu membandingkan antara hasil penelitian lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Macam-macam implikasi, yaitu implikasi teoritis, di mana mengkaji gambaran lengkap mengenai implikasi teoritika dan penelitian. Tujuannya untuk meyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian implikasi manajerial, yaitu menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Terdapat dua, yaitu implikasi prosedural dan implikasi yang bersifat substantif. Kemudian implikasi metodologi merupakan penyajian refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Kemudian implikasi logika matematika digunakan dalam jenis kajian ilmiah maupun dalam sebuah penelitian. Kemudian implikasi etika
berkaitan dengan kebiasaan atau perilaku yang dilakukan saat penelitian. Implikasi globalisasi yaitu sebuah akibat atau efek ketika fenomena globalisasi telah terjadi di sebuah wilayah atau negara. Kemudian implementasi budaya, implementasi kepemimpinan. Nah, adapun contoh dari implikasi ini dalam penelitian yaitu implikasi teoritis. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar siswa. Untuk pelajaran matematika, terdapat perbedaan prestasi belajar matematika antara pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS dan Student Team Heroic Leadership. Nah, adapun implikasi praktisnya yaitu hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru dan calon guru dalam memenahi diri sehubungan dengan pengajaran yang telah dilakukan dengan prestasi belajar siswa yang telah dicapai dengan memperhatikan metode pembelajaran yang tepat dan motivasi belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. Materi yang ketiga yaitu saran penelitian. Saran penelitian ini merupakan suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Saran juga dapat diartikan sebagai rekomendasi yang ditulis sesuai dengan kesimpulan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada penelitian berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Adapun fungsi dari saran ini yaitu untuk menanggapi karya orang dengan memberi usulan yang lebih baik daripada mengkritik. Kemudian memberikan pendapat kepada orang lain tentang suatu hal, tetapi tidak harus diikuti atau memperbaiki hal yang salah. Adapun persyaratan saran yang baik yaitu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Kemudian disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Kemudian disertakan dengan kritikal indikator keberhasilan dan berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Adapun contoh dari saran ini yaitu bagi guru dan calon guru dapat menciptakan suasana dan proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan dapat menarik minat siswa untuk mempelajari fisika. Sehingga dengan adanya keterkaitan siswa untuk mempelajari fisika, berarti siswa sudah memiliki sikap positifnya terhadap pembelajaran fisika. Sedangkan saran bagi penelitian berikutnya yaitu karena adanya kelemahan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka diharapkan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dapat memperbaiki kelemahan penelitian sehingga dapat lebih baik lagi, dan pemilihan subjek penelitian adalah siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, mahasiswa perguruan tinggi di mana siswa dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi memiliki perbedaan sikap terhadap fisika. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.